Nah, istilah Allah ini itu bukan hanya di Arab yang ada. Di Aramaik itu sudah ada, Aram ya. Eloah. Cuma beda dikit itu pronunciation-nya itu ya. Allah sama Eloah. Itu mirip sedikit ya, cuma beda sedikit pronunciation-nya. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Mau leg pertama kek, mau leg ketiga kek, yang jelas kan kalah, malu-maluin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya kembali angkat videonya Pendeta MYM yang masih kekeh dengan pendapatnya bahwa Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan nama Allah itu bukan persoalan, bukan masalah, karena bahasa Arabnya Allah, Allah katanya seperti itu, teman-teman ya. Begini teman-teman, kalau umat Islam dengan umat Kristen tidak ingin ada gesekan, ya. Kalau umat Islam dengan umat Kristen itu mau rukun, ya, sebaiknya nama Tuhannya umat Kristen ini diganti. Kalau merujuk kepada perjanjian lama diganti dengan YHWH. Kalau merujuk kepada perjanjian baru menggunakan nama Theos. Nah, kalau umat Kristen menggunakan nama YHWH misalnya berdasarkan perjanjian lama, lalu menggunakan nama Theos berdasarkan perjanjian baru, maka umat Islam dan umat Kristen saya jamin tidak akan ada gesekan di Indonesia ini, teman-teman. Ya, karena umat Islam nggak bakal mau tahu. Itu urusan mereka, itu Tuhan mereka. YHWH itu Tuhan mereka, Theos itu Tuhan mereka. Tapi pada saat umat Kristen mengatakan Allah itu 3 pribadi tapi satu hakikat, ada Allah Anak, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus, ini yang bermasalah. Kenapa? Karena Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Allah itu adalah Tuhan kita, umat Islam. Kita langsung simak video ini, teman-teman. Mohon yang di luar Islam buka mata dan buka telinga. Sebetulnya sudah cukup lama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini, ya. Sekitar tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami, yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Namun dalam hal ini terus terang saya pada saat itu memang berada di bawah sebuah sinode yang tentu saja kalau saya menyampaikan akan bermasalah. Dan ternyata memang benar saya mengalami masalah yang besar, sehingga saya terpaksa harus di-kick out dari sinode kami sebelumnya. Kemudian pada saat itu saya difitnahkan, diadu domba dengan umat muslim, seolah-olah saya membuang Allah begitu. Dan itu sempat heboh. Saya dipecat tanggal 17 Agustus tahun 2001 pada saat itu. Namun karena saya menyuarakan kebenaran, di mana saya sebelumnya adalah seorang pengusaha. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani full time, saya berjanji bahwa saya akan memberitakan kebenaran menurut kitab Injil atau kitab yang saya yakini. Oleh karena itulah maka saya melayani 8 tahun. Tetapi pada saat itu saya belum melakukan kajian ilmiah secara khusus, walaupun saya sekolah teologi sampai S3. Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya, yaitu kitab ini, ya. Ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini adalah kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Sebetulnya saya punya yang berbahasa Indonesia juga yang sudah menggunakan nama yang benar.
Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu, ada orang yang 2004 kalau tidak salah, ada orang dari Jakarta, seorang dosen yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pada saat itu saya diminta untuk menjadi saksi ahlinya. Tetapi kitab suci saya itu dipinjam, ternyata sampai sekarang nggak pulang. Dan yang menjadi acuan saya juga ini adalah kitab berbahasa Aram yang nggak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God Bible. Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Root Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari mempelajari dari kitab yang sesungguhnya, termasuk ini, ya, The Name of God. The Name of God ini juga saya pelajari. Ada banyak sekali sebetulnya saya juga mau mempersiapkan materi, tetapi karena kesibukan saya nggak sempat menghubungi dari pihak Geraha Mu'alaf untuk menyampaikan materinya. Tetapi kalau nanti apa yang saya sampaikan mungkin ini dari pihak Nasrani juga banyak yang nonton. Kalau mereka ingin mendapatkan materi saya, nanti saya bisa kirimkan buku-buku saya. Saya concern dalam hal ini karena saya melihat suatu realitas bahwa umat Nasrani dengan umat Muslim ini selalu berbenturan di akar rumput. Tetapi di sisi lain dari banyak pendeta itu menganggap bahwa tidak ada permasalahan karena sejak dulu tidak ada masalah. Ya sebetulnya tidak ada masalah karena tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah itu sangat bermasalah. Oleh karena itulah nanti saya akan paparkan apa yang menjadi dasar saya secara ilmiah untuk mungkin berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Tidak masalah karena tidak dipermasalahkan. Nah, 2 tahun terakhir ini sudah mulai dipermasalahkan, ya. Kalau bisa hapus nama Allah di dalam Bible, ganti Theos saja atau ganti YHWH saja, maka umat Kristen dan umat Islam di seluruh Indonesia akan rukun. Hingga dengan terpaksa saya harus disingkirkan di kalangan sinode saya yang dulu. Bahkan saya dikeluarkan dari pastori sehingga saya tidak membawa apapun. Tapi bagi saya, karena saya sudah komitmen untuk menyampaikan kebenaran, maka ya saya harus konsisten dengan apa yang saya sudah komitmenkan. Walaupun pada saat itu ya secara manusiawi memang sangat ironis sekali. Saya sampai hanya memegang uang Rp20.000 saja di tangan. Karena saya harus keluar malam hari. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena banyak umat Nasrani khususnya para pendeta yang begitu menyerang saya, tetapi untung dari pihak Muslim justru yang intelektual tentu saja, yang bisa menerima kajian saya. Pada saat itu saya sempat disidang di kalangan para kiai di Wonosobo, karena saya difitnahkan katanya saya menghina Islam, karena saya membuang Allah begitu. Saya katakan saya tidak membuang, saya kembalikan dengan hormat, karena memang itu bukan Tuhan kami. Jadi saya harus bisa menghormati umat Muslim. Jadi saya punya konsep bahwa yang disebut dengan kerukunan umat beragama itu bukan menyatukan, tetapi berjalan di relnya masing-masing. Ya, jadi bagi saya kalau ada umat Kristen misalkan, umat Nasrani pindah jadi Islam, monggo kerso silahkan, nggak masalah. Bahkan pendeta sekalipun mau pindah juga nggak masalah. Itu berdasarkan keyakinan yang bersangkutan. Jadi saya terangkan pada saat itu kepada para kiai, dan para kiai juga justru mendukung kami, mendukung saya secara khusus. Pada saat itu saya harus mendirikan gereja sendiri lagi dengan konsistensi yang saya miliki. Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan, saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam. Ormas-ormas Islam, mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak Muslim justru yang akan membantu begitu. Tapi ya puji Tuhan dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya perjuangkan bersama dengan teman-teman, akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga, sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Para kiai banyak kenal dengan saya dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah.
di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur, kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli-beli buku. Seperti salah satu contohnya ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanakh dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod-He-Waw-He, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah, A-L-L-A-H huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengutip, mengquote daripada buku orang, pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanakh itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-N huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana, di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, Aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di situ dikatakan, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itu namaku. Artinya, kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Tuhan yang bernama Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhir Lo Atayan Utilati Lapsilim. Yang kalau diterjemahkan dengan benar sebetulnya berbunyi, Aku Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Itu yang pertama. Jadi, nama Yahweh diterjemahkan menjadi T-U-H-A-N huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua. Di mana umat Nasrani, para pendeta seringkali mengatakan, oh, Allah kami beda dengan Allah. Mereka menggunakan kata Allah, kami Allah. Padahal semuanya sama. Karena hurufnya sama. Dan itu dijadikan sebagai pengganti daripada Yahweh. Dan ini bisa saya lihat kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua. Terjemahan dari LAI mengatakan, Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, A-L-L-A-H huruf besar semua. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Wa yomer Avram Adonai Yahweh matitenli wa anoki holek ariri oven mesek beti bu hu damesek Eliezer. Jadi terjemahan yang benar seharusnya kalau saya konvertkan dengan LAI berbunyi, Ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Ini hal yang kedua. Jadi di dalam bahasa Ibraninya nama Yahweh itu sudah diterjemahkan menjadi dua, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Yang ketiga, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan, hanya T-nya saja huruf besar. Ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 di kitab Perjanjian Baru. Di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, T-U-H-A-N, hanya T-nya saja huruf besar, akan diselamatkan. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa, di sana berbunyi, Wahaya kol asyer yikra besem Yahweh yimalet, yang seharusnya terjemahannya, dan akan terjadi
Setiap orang yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Ini yang ketiga. Jadi nama Yahweh sudah menjadi 3 terjemahannya. Yang keempat adalah Allah hanya saja yang huruf besar. Itu bisa dilihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya saja yang huruf besar. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, wayaan wa yomar katuf kilo al halchem levado yigye ha-adam ki al kalmot sapi Yahweh. Yang kalau diterjemahkan seharusnya berbunyi, namun sambil menanggapi, dia berfirman, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa satu nama, yaitu Yahweh, diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama, TUHAN huruf besar semua, kemudian ALLAH huruf besar semua, yang ketiga, Allah hanya saja yang huruf besar, dan yang keempat adalah Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Dengerin tuh Tan, Pak MYM, dengerin tuh ya. Kalau umat Kristen dengan umat Islam mau rukun hidup di Indonesia ini, lebih baik ganti nama Tuhannya. Mau diganti pakai YHWH boleh, mau diganti pakai Yahweh boleh, atau mau diganti pakai Theos juga boleh. Baru umat Islam dengan umat Kristen akan rukun di Indonesia. Dengerin tuh kata Pendeta Yakub Sulistyo. Justru umat Nasrani yang dimaksud adalah justru umat Kristen menjadikan Tuhannya seperti siluman. Ada Tuhan yang bernama Tuhan. Nama YHWH diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama, Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar. Kemudian Tuhan huruf besar semua, lalu Tuhan T-nya saja yang huruf besar. Dengerin ya sekali lagi, justru umat Kristen menjadikan Tuhannya seperti siluman karena ada Tuhan yang bernama Tuhan. Mari sama-sama buka mata, mari sama-sama buka telinga. Biar tidak ngotot, biar tidak cuma mampet ya mampet, biar tidak cuma marah ya marah, biar tidak cuma merepet ya merepet gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.